para jamaah, para rawuh, para pecinta majelis ad-duha, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Jami' Baitur Rahman ingkang sedayanipun kawula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan, digerakkan hati dan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang disebut oleh baginda Rasul taman kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang-orang yang mencintai majelis-majelis kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab akhlak sampai pada poin yang kelima, ringkasan yang pertama daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarhamul khadim. Di antara akhlaknya Rasulullah itu adalah beliau seorang yang selalu menyayangi pembantunya, menyayangi pelayannya. Di antara bentuk kasih sayang beliau terhadap pelayan, la yanhar khadiman qad. Beliau tidak pernah membentak, tidak pernah menegur dengan kata-kata yang kasar terhadap pelayan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak pernah. Andai kata tidak cocok, andai kata tidak sesuai, cukup beliau menampakkan dengan mimik wajah. Jadi tidak pernah marah, tidak pernah menegur, tidak pernah membentak pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya untuk melaksanakan yang terbaik daripada tugasnya sebagai pelayan di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ya'muru bil afwi anil khadim idza ghalita. Beliau selalu dan selalu sering mengingatkan, memerintahkan kepada kita semua umatnya, khususnya yang punya pelayan di dalam rumah tangganya, untuk selalu memaafkan atas kesalahan, kekhilafan daripada pembantunya. Apabila pelayan di rumah seseorang atau di rumah kita itu melakukan kesalahan, maafkan. Seumpamanya melakukan kesalahan lagi, maafkan lagi. Melakukan kesalahan lagi atau sering melakukan kesalahan yang sekiranya jenengan Anda sudah tidak kuat merasakan adanya pelayan di dalam rumah tangga kita yang sudah tidak cocok atau tidak sesuai dengan harapan kita, tak perlu kita membentaknya, tak perlu kita apalagi mencacinya, cukup lakukan yang terbaik. Bagaimana caranya? Panggil, liburkan dia atau istirahatkan sejenak, kemudian sampaikan hal-hal yang tidak berkenan dengan kemauan atau keinginan kita. Liburkan agar supaya dia bisa berpikir, atau berikan syarat-syarat yang sekiranya syarat itu tersebut bisa dijalani dalam rumah tangga kita terhadap pelayan kita. Jadi tidak perlu bentak, tidak perlu kasar, karena kadangkala ada kalau pelayan yang punya karakter sabar, punya karakter nerima kalau dibentak sama tuannya,
Tapi kadang-kala ada pelayan yang dendam, Pak. Kadang-kala terjadi ada bosnya, tuannya dibunuh ya, diracun dan lain sebagainya. Makanya kita yang terbaik adalah mempraktekkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah beberapa kali melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, lakukan dengan cara yang terbaik, ya, dengan akhlak yang mulia, tidak perlu membentak, ya, dengan cara seperti tadi. Wa yushfiqu 'ala sibyani wa yusallimu 'alaihim, dan di antara akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang rahmat, kasih sayang terhadap anak-anak kecil. Wa yusallimu 'alaihim, dan termasuk di antara akhlaknya Nabi, tawadhu'nya Nabi, sikap mulianya Nabi terhadap anak-anak kecil yang beliau jumpai yang sedang bermain, Nabi yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu kan juga termasuk pendidikan, pembelajaran bagi kita untuk membiasakan sejak dini anak-anak muslim, anak-anak generasi atau anak-anak kecil muslim terbiasa dengan ucapan yang indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita para orang tua tak perlu gengsi mengucapkan salam kepada anak kecil. Ini akhlak yang luar biasa, yang juga memiliki keistimewaan. Ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, yang mungkin ini banyak disepelekan oleh orang-orang tua, orang yang lebih tua umurnya, ya, mungkin, ya, sehingga jarang orang melakukan ini, melakukan akhlak yang dilakukan Nabi. Bila mana ketemu anak kecil, beliau selalu mengucapkan salam. Mereka menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ini luar biasa para rawuh. Istimewa. Kenapa? Karena doa. Ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan orang yang kita salami. Ketika dijawab, orang yang menjawab mendoakan kita. Doanya anak kecil makbul. Ketika kita mengatakan salam sejahtera untukmu, salam sejahtera penuh kedamaian, ketentraman untukmu, dijawab Waalaikumsalam. Pun juga semoga panjenengan yang mendoakan saya selamat sejahtera sama selamat, demikian. Jadi ajaran ini termasuk di dalam menyebarluaskan salam, ada makna doa yang terkandung begitu dalam di dalamnya. Makanya Nabi memerintahkan afsus salam bainakum tahabbu, sebarluaskan salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain, sehingga akan menyeluruh kedamaian di antara umat. Lah kita sudah diberi ucapan yang indah, jangan menggunakan pakai yang lain. Sekarang karena modern teknologi, perubahan zaman begitu cepat, sudah banyak berubah. Biasanya assalamualaikum bro, kan gitu sekarang. Jadi panggilnya sudah lain sudah. Atau ada kata-kata yang paling tidak enak itu, ketemu konco, ya, ketemu teman akrab, tapi dengan kata yang tidak enak. Ya, jangan sampai. Kita sebagai orang Islam harus bangga dengan pendidikan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak hanya sekedar kata, sapa, ungkapan yang indah, tapi bernilai doa. Apalagi disampaikan kepada anak kecil, dijawab, wah otomatis lebih mustajab karena hati-hati mereka bersih, dosa mereka belum ada. Lain kalau orang besar sudah banyak dosa. Makanya kenapa mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib, karena nilai yang begitu luar biasa di dalam salam. Begitu akhlak Nabi terhadap anak-anak kecil. Fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salatahu. Kanjeng Nabi niku di antara akhlaknya, apabila beliau salat wa sami'a sibyan, lalu ketika beliau di dalam salatnya itu mendengar ada tangisan anak kecil, khaffafa salatahu. Kanjeng Nabi meringankan salatnya. Artinya sedikit mempercepat salatnya, baik bacaannya atau gerakannya salat. Ini terkandung pelajaran para bapak, para ibu. Khusyuk itu tidak harus tidak dengar apa-apa. Khusyuk itu tidak harus tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana cara Ustaz saya supaya khusyuk yang tidak bisa melihat apa-apa, yang tidak bisa mendengar apa-apa? Ayanan jenenge ku Pak.
semaput namanya itu, iya kan? Andai kata khusyuk itu harus tidak dengar apa-apa, tidak mungkin Rasulullah ketika sholatnya mendengarkan tangisan bayi. Artinya khusyuk itu, kalau kelas kita lah, memang ada orang-orang yang khusyuk sehingga tidak merasakan, tidak mengetahui, tidak mendengarkan apa yang ada di dunia. Karena dia sudah asik dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imamuna Ali karramah wajha, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang pernah tertusuk dengan panah. Kalau dicabut di luar sholat sakitnya naudzubillah Pak. Panah itu kan bukan hanya luncup saja, tapi luncup bedena panah, ada bengkoknya. Sehingga perlu melakukan sesuatu. Kalau zaman sekarang ada bius, kalau dulu tidak ada bius, maka biusnya para sahabat dulu adalah mereka sholat. Antos gelu, engkok sholat, entah ini sulung, saya mau sholat dulu. Kalau sudah saya Allahu Akbar, cabut, dicabut Pak, tidak terasa Pak. Kadung kulo kalian diko, ojo panah Pak dicabut, rengit buru munyi wis mumet Pak. Wing. Wah, nggih ngoten kan Bu nggih. Mak munyine rengit mage adon niku pun bingung kulo kalian diko. Ya. Tapi kadang-kala sholat ya perlu juga mendengar. Sholat juga kadang-kala perlu melihat. Karena kalau terlalu khusyuk tidak bisa melihat apa-apa, bahaya nanti Pak. Ada anakonda di depan, wah repot nanti. Kan begitu. Kenapa kita sholat dianjurkan untuk melek, buat nangsal merem, makruh hukumnya. Kalau indah ahli syariah, tapi kalau indah hakikoh, selama kalau meremnya itu bisa membuat kita khusyuk kepada Allah, buat nopo-nopo. Karena yang dicari dalam sholat itu adalah khusyuk. Namun yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu adalah konsentrasinya, pikiran dan hati nyambung, sadar terhadap apa yang dibaca, terhadap posisi saat itu. Ketika dia memuji Allah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, dia menyadari bahwa dia sedang memuji Allah. Dia menyadari bahwa dia sedang di hadapannya Allah. Dia menyadari bahwa dia sedang berkomunikasi, berinteraksi kepada Allah. Terus khusyuk tidak harus tidak dengar apa-apa. Dengar tapi tetap fokus kepada apa yang dibaca. Terus Kanjeng Nabi ketika sholat dengar tangisan bayi, ya nangis. Sampean juga begitu kalau punya anak kecil, ditinggal sholat ibu-ibu di kamar, anaknya ditaruh di umpamanya tidak jauh dari pinggir ranjang, nangis. Lah anak wis bisa gulung kuming kan gitu, sudah bisa muter-muter. Lah kalau sholatnya tambah dikhusyuk-khusyukkan, ditakutkan nanti gembelundung terus jatuh dari kasur. Jadi boleh dicepatkan. Allahu Akbar. Biasanya rodok tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpamanya nangis Pak. Iki kadung digendengaken niki bahaya iki. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nggih mboten napa-napa. Yang penting bacaannya jelas, cepat, tidak apa-apa. Yang penting gerakannya tetap ada tumakninah walaupun cepat. Ngejar supaya selamat. Lah dicepatkan sama Nabi, khaffafah diringankan. Nabi kalau sholat kita sama tahu bahwa sholat itu adalah merupakan hiburan kanjeng Nabi Bu Pak. Salah satu hiburan Nabi itu adalah sholat. Kalau kita kan hiburannya kan jalan-jalan di Sri Tanjung. Hiburannya ke tepi pantai Pak. Kalau Nabi itu hiburannya sholat. Kalau udah sumpek umpamanya ya Bilal, arih nih, Bilal, ya, hibur saya dengan kumandang adzan. Nabi itu selalu rindu dengan sholat. Orang kalau mendapatkan nikmatnya sholat itu lebih nikmat daripada kumpulnya suami istri 18 tahun ke atas. Nikmat Pak, luar biasa. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi orang yang paling khusyuk. Beliau mendengar tangisan, tapi tetap konsentrasi dalam bacaannya, dalam sholatnya, sadar dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diringankan. Wadata yaumin dakhala Sayyidina Hasan. Suatu ketika, Nabi ketika sholat, para bapak, para ibu, ketika itu posisinya sedang sujud. Ada suara anak kecil masuk. Krek. Ya, ada suara anak kecil. Nabi tidak hanya dengar suara, tapi Nabi itu nampak. Kita sholat gini kan nampak kalau ada orang jalan. Wujudnya menungso gede cilik kan semerap nggih. Ya, nampak Nabi kalau yang masuk itu anak kecil. Siapa? Yaitu Sayyidina Hasan, masih kecil.
kompoya Kanjeng Nabi, putu nih Kanjeng Nabi masuk ke tempat sholatnya Nabi. Pas waktu niku Kanjeng Nabi sedang sujud. Nabi kalau sujud lama, Pak. Ya. Bisa lebih bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhan. Biasanya 3 dibaca terus panjang. Seneng karena itu sujud saatnya seorang manusia, posisi manusia sangat dekat keberadaannya dengan Tuhannya. Kepingin berlama-lama. Karena saat itu saat yang paling istimewa. Ya. Waktu yang sangat berharga bagi kita. Bulannya saat ini saatnya kita. Ini saat emasnya kita yang sangat berharga. Karena belum tentu minggu depan kita seperti pagi ini. Gini nggih? Enggak usah minggu depan, wes. Nanti atau sesudahnya belum tentu kita bisa duduk lagi di masjid niki. Gini nggih? Makanya ketika kita diberi kesempatan hidup di saat ini, enggak usah ngomong yang kemarin sudah kasep. Nggih. Yang nanti atau besok belum tentu. Yang saat ini nalikani kula panjenengan tasik diparingi gesang urip teng dunya nggih pun manfaataken dalam rangka beribadah kepada Allah. Makanya kenapa kita tak boleh menunda salat. Bunyi assalamualaikum wassalamu alaik. Langsung pun Pak Bu hanggerus mandeko sulung. Ya. Yang lagi ngupas bawang berhenti dulu. Kecuali kadung goreng, kadung digendingan repot nih Pak. Ya cara nih pateni sulung kompor ya. Yo elek kok bib hasil bib umpamane Pak Bu. Nggih. Ya sekiranya masih bisa dilakukan dihentikan. Kalau bisa sholat tepat waktu. Atau kalau di Masjid Al-Hadi itu ada jam-jamnya. Jadi bisa niteni masyarakat. Kalau di Masjid Al-Hadi itu Bu, sholat duhurnya jam 12. Jam 12 pasti qomat. Asarnya jam 3. Ini ada jamaah Al-Hadi yang hadir di sini. Alhamdulillah. Duhurnya jam 3 Bu. Kalau maghrib adzan, doa adzan langsung qomat. Ya, kalau subuh ada restan waktu 20 menit. Jadi yang bangunnya kesiangan bisa nutut sholat di sana, yang ahli jamaah. Alhamdulillah Jamek sudah melakukan itu, Masjid Jamek. Ada baca namanya doa fajar ya. Kalau di Al-Hadi bacanya tidak baca doa fajar tapi baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah 100 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Ya Hayyu ya Qayyum mahyil qulub tahya waslih lana a'malan fid dini wad dunya 18 kali. Qomat terus. Nutut sama yang kebablas niku nutut Bu. Kapan ngubur sholat jamaah umpamanya kebablas. Eman jangan sampai ditinggalkan sholat subuh. Nanti kapan-kapan saya sampaikan 10 keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh. Tapi durung wektu niki. Mbu kapan nggih? Karena ini kajiannya akhlak, kita kembali kepada kajian akhlak. Masuk Sayyidina Hasan, tahu Nabi Muhammad. Apa Nabi dianggap tidak khusyuk? Khusyuk Kanjeng Nabi Muhammad, para rawuh, para bapak, para ibu. Pas sujud kok langsung munggah. Ya, digawe jaran-jaranan Kanjeng Nabi. Ditumpahi sama Hasan kecil. Ya gitulah anak kecil ya. Dinaiki Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi orang yang syafaqah, kasih sayang. Ya dilamakan, tambah asik Rasulullah. Sujudnya tambah lama Rasulullah. Sampai anak kecil ini puas. Ya, sampai Sayyidina Hasan puas menunggangi pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan naluri kekanak-kanaknya langsung ia turun dari sujudnya Nabi. Suwe Pak Bu, lama sekali waktu itu menurut riwayat, lama sekali. Ya tadi karena syafaqah. Adung kula kali ndika, no diuncalaken. Ono wong salat. Itu ndak safaqah namanya. Ya. Jadi begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faraqiba dhahrahu. Jadi ketika itu Nabi SAW sholat dalam keadaan sujud, Sayyidina Hasan naik di punggungnya. Wa huwa sajidun, beliau dalam keadaan sujud. Fa abta'a fi sujudi, maka beliau melambatkan sujudnya, melamahkan sujudnya. Sebagai ungkapan kasih sayang, ya sebagai rasa kasih sayang terhadap anak kecil. Mulane kula kalintiko perawuh terhadap anak yang masih kecil, anak yang belum bisa mumayyiz, yang belum bisa membedakan, anak yang masih polos. Nggih sak ngamuk-ngamuke ojo sampai kula kalintiko niki keluar kata-kata temah, nggih. Apalagi orang tua jangan sampai keluar kata-kata temah. Sebab kalau udah keluar kata-kata yang berupa doa itu bahaya nanti.
Jangan sampai gampang mengatakan setan, kopok. Nah kan ada kayak gitu, okay? Kopok gitu biasanya. Jangan sampai itu doa, gini apa? Nanti kalau pas ditulis mustajab kan bahaya, Pak. Gini apa? Bahaya. Makanya kalau bisa sak marah-marahi kulo kalian diikon niki, Allah yahdik, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu nak, mugi-mugi jadi presiden. Wah, ngoten. Kan istimewa itu ya. Andai kata tidak jadi presiden, yang mudah-mudahan jadi presiden dalam rumah tangga presiden yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Sayyidina Hasan turun terus keluar. Nabi bangun dari sujudnya, Allahu Akbar. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara akhlaknya Nabi, sayangnya Nabi kepada anak kecil, wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu an akhun yugaru lahu Abu Umair. Diceritakan Anas bin Malik, pelayannya Nabi Muhammad, cukup lama ikut Nabi Muhammad, 10 hampir 11 tahun ikut Nabi Muhammad SAW, melayani Rasulullah. Makanya Anas ini termasuk banyak riwayat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan hadis Nabi. Karena sahabat itu kumpul Nabi itu direkam semua, Pak Bu. Nopo kang dilampani Kanjeng Nabi direkam kalian para sahabat. Termasuk Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah dinikahi umur yang sangat belia. Jangan sampai ada pandangan atau anggapan jelek terhadap Nabi SAW karena menikahi anak kecil. Tidak, karena ada tujuan para rawuh, para bapak ibu. Untuk apa ya tadi? Untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi, kejadian-kejadian, ucapan, perbuatan, gerak-gerik Nabi di dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Makanya Siti Aisyah termasuk perawi hadis terbanyak. Tujuannya itu karena Nabi tahu, dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang sekarang. Kanjeng Nabi ben ngawin lari cilik. Ini orang yang tak ngerti sama sunnah, sama sejarah Nabi Muhammad. Asal pokoknya Kanjeng Nabi ngoten nggih, pokoknya ngoten tanpa dipikir dulu. Karena memang ada sunnah-sunnah yang boleh kita langsung melaksanakan, ada yang dibutuhkan penjelasan secara dalam. Disitulah pentingnya kita hadir di majelis, duduk ngaji. Kersane napa ngamalaken agama niki mboten salah. Niku para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik punya adik kecil, punya saudara kecil yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini tasghirnya Umar, jadinya Umair. Lah Umair ini adiknya Anas bin Malik punya burung kecil, burung pipit. Warnanya merah, ya. Warnanya merah. Dia biasa setiap hari selalu bermain burung pipit maksudnya, okay? Bermain burung pipit. Nah, itu kesenangan anak kecil tuh, kasih burung, seneng Pak. Kadang sampai mati Pak. Dilalah burung teman main setiap harinya Umair ini ditakdir mati sama Allah Subhanahu wa taala, nggih. Data yaumin famata, lalu burung itu mati. Lah ketika burung mati lama ya, karena teman akrabnya, teman cukup lama dengan bermain dengan burungnya, ketika mati kehilangan. Ya, begitulah kalau kita terlalu akrab ya, kalau terlalu seneng dengan sesuatu, ketika hilang betul-betul kehilangan. Makanya cintai dunia seperlunya, supaya ketika suatu saat duniamu diambil sama Allah, kau tidak akan kehilangan, kau akan rela. Tapi kalau sudah cintanya berlebihan, pasti akan takut kehilangan, bahkan terbayang terus. Makanya biasa-biasa saja terhadap dunia. Apa yang dibutuhkan ya sudah, gunakan, manfaatkan dengan baik. Jangan berlebihan mencintai dunia, mencintai harta. Seberapa banyak harta yang kita cintai ikut atau kita butuhkan, tidak akan lebih, sama. Yang kaya yang miskin kebutuhannya sama, bodoh mangane sewengi telung piring. Apa dikira orang kaya yang punya beras 3 kintal makan 3 kintal sehari? Tidak mungkin Pak, bodoh ambil yang melarat. Ya. Apalagi kalau kena penyakit, wah tambah tidak makan Pak, tidak makan beras, tidak makan nasi ya, bisa-bisa makan jagung. Jagung. Ini gue rawuh. Mati burungnya, sedih cukup lama, ya mengalami kesedihan. Lah Rasulullah SAW suatu ketika masuk
Ya, masuk berjumpa dengan adiknya Anas bin Malik, yaitu Umair. Fara'al walad hazinan, Kanjeng Nabi melihat kok sedih anak ini. Lah, kasih sayangnya Nabi mendorong Nabi mendekati untuk menghibur. Dihibur sama Nabi SAW. Faqala, Nabi berkata, masya'nu, apa masalahnya? Kenapa dia adikmu ini kok sedih? Anas, apa adik kok sedih? Kok meneng tok? Biasanya ceria, biasanya main. Wanu Kanjeng Nabi, burung pipitnya itu mati Kanjeng Nabi. Kehilangan dia Kanjeng Nabi. Ya akhirnya dia bersedih sampai sekarang. Nabi nyopo, diajak guyon sama dia. Ya Umair, hai Umair. Ya. Ma fa'alan nugair. Apa yang dilakukan burung pipitmu? Kemana dia bermain? Ditinggal kamu ya. Pokoknya Nabi menghibur anak kecil tersebut. Sampai akhirnya anak itu ya gembira kembali karena dihibur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nubdatu min akhlakin Nabi yang pertama sudah selesai, masuk kepada ringkasan akhlak Nabi yang kedua. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalati li ashabihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang selalu bagus dalam bergaul dengan teman-temannya, dengan sahabatnya. Beliau murah senyum. Nabi kalau ketawa itu lebih banyak senyum, Bu, Pak. Selalu senyum Nabi Muhammad, ceria terus di hadapan sahabatnya. Susah, enggak susah, selalu ceria. Enggak pernah menampakkan wajah susah. Kalau bicara santun di hadapan sahabat, kalau diajak bicara ngergani. Andai kata Nabi sudah tahu, Nabi pura-pura enggak tahu sehingga nyimak ngoten. Padahal apapun yang disampaikan sahabat itu Nabi tahu, Pak. Jadi Nabi itu selalu menyenangkan di hati sahabatnya. Pokoknya bagus. Dia selalu mengedepankan melakukan yang terbaik untuk sahabatnya, untuk orang dekatnya. Sekiranya bisa dilakukan, akan dilakukan sama Nabi Muhammad. Dan terus akan berusaha melakukan yang terbaik. Sehingga orang-orang lain itu merasa kados pundi teng Kanjeng Nabi Muhammad, para rawuh, para bapak, para ibu. Sehingga timbal baliknya ketika mereka tahu betapa cintanya Nabi Muhammad, betapa luar biasanya Nabi Muhammad mempergauli mereka, para sahabat Nabi SAW. Apapun semuanya, lebih diutamakan keperluan kebutuhan sahabat. Jadi tidak pernah dikecewakan Nabi Muhammad SAW. Makanya hormatnya para sahabat, cintani para sahabat dumateng Kanjeng Nabi melebihi cinta orang tua, seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih mencintai Nabi dari segala-galanya. Ini para sahabat. Bagaimana tidak sampai waktunya habis dihabiskan bersama Rasul, sampai tenaganya dicurahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad, sampai semua apa yang dimiliki bahkan nyawa dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya. Karena apa? Gini ngalik begitu luar biasanya Nabi Muhammad ketika berhubungan dengan sesama sahabat-sahabatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya betasimu fi wujuhihim, beliau selalu senyum di hadapan para sahabatnya. Mau susah, mau enggak susah, ya, selalu menampakkan senyum sehingga orang enggak tahu dengan keberadaan Nabi Muhammad. Orang enggak tahu Nabi susah, orang enggak tahu Nabi sedih, orang enggak pernah tahu Nabi sakit karena Nabi selalu menampakkan seperti orang sehat, seperti orang segar. Wa yubasitum, dan beliau berlapang dada. Ya tadi berlapang dada. Apapun kalau Nabi dibutuhkan, diminta tolong, tidak pernah mengecewakan. Lah kalau kalian diko mungkin tidak bisa sepenuhnya 100%, bukan mungkin, tidak mungkin, sulit untuk meniru 100% akhlak Nabi, tetapi minimal adalah ya akhlak-akhlak yang menyerupai akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kaitannya dengan ketika kita berhubungan dengan teman, dengan keluarga, kenalan orang-orang terdekat, melakukan yang terbaik. Bahkan andai kata beliau disalahi, beliau memaaf
memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Banyak cerita tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pergaulannya. Wa yabda'u bis salam. Kanjeng Nabi niku para bapak, para ibu kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya, ketemu dengan orang-orang Islam, ya, ketemu dengan orang yang dikenal atau yang tak dikenal, beliau selalu memulai dengan salam. Assalamualaikum. Jangan diputus. Salam. Kum. Ya ngakum bianyu jenengan kum. Ya. Yang sempurna. Assalamualaikum karena itu doa. Ucapan yang indah yang bernilai doa. Makanya di dalam Islam itu salam ada 3 Pak Bu. Hukumnya salam ada 3. 1, salam yang wajib dijawab. Saya tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, sampean jawab. Karena sampean wajib menjawab. Gini Bang G. Sudah jawab semua tadi salam saya? Berarti sampean tahu wajibnya hukum menjawab salam. Kadung yang jawab Beb. Bagaimana Beb? Saya tadi tidak jawab Beb. Ya berarti kadung yang jawab raono bedone ambek mayit. Dintedin jangan reng medure. Kalau saya tadi salam ada yang tidak jawab, berarti tada bedana dengan didedin ya. Yang ngono bedone ambek jerangkong. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijawab Pak, mesem-mesem tok. Berarti dinte gini Bang Ki. Wah, isun berarti dintedin niki. Jerangkong berarti. Ulung Beb kula ajeng jawab kasep wis. Engko biain kadung salam penutupan. Gini Bang Ki. Jadi yang ndak menjawab hanya ya tadi mayit, jerangkong, dintedin jangan reng medure. Ya. Yang ndak menjawab salam. Makanya menjawab salam itu wajib yang pertama. Yang nomor 2, salam yang tak wajib dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Terus makmum jawab, waalaikumsalam imam. Diatal nanti kok sholatnya. Kan enggak? Diatal Pak Bu. Enggak perlu dijawab itu. Ada salam yang kita tak mau mendengarkan jawabannya. Salam kali sinten Beb? Yang kita tidak pernah mau mendengar jawabannya. Katanya Nabi, hai Aisyah, kalau kamu lewat kuburan ojo meneng tok, ucapaken salam nang penghuni kuburan. Oh ngoten Kanjeng Nabi. Enggih, dos pundi carane Kanjeng Nabi? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat fa inna insyaallah bikum lahikun. Allah nas'alullah lana walakumul afiyah. Niku salam walakumul afwa wal afiyah. Niku salam. Salame kula kalih duka kang urip teng tiyang kang sampun wonten teng kuburan. Bu apal Beb kari dawa. Hang pendek hing ngono, ya iku pendek yang biasa neriko niku. Assalamualaikum ya kubur gitu. Nah niku singkat kan nggih. Assalamualaikum ya halal kubur. Pun ngoten mawon pun. Yang kita tak pernah mau ingin mendengarkan jawabannya. Nggih napa nggih? Pengajian dalu-dalu lewat kuburan jari Habib wingi ngaji duha kokon salam nang kuburan. Assalamualaikum ya halal kubur. Waalaikumsalam. Hah? Pucungane metu riko. Dijawab salam. Semaput jaring Banyuwangi, burung pengajian. Itu salam yang tidak perlu yang setiap orang tidak mau mendengarkan jawabannya. Lah ini ada pelajaran Pak Bu, salam ini nggih. Artinya Nabi menyadarkan kita bahwa orang yang hidup dengan orang yang sudah berpindah ke alam kubur, bukan alam kubur raga yang dimaksud, alam barzah. Itu masih punya hubungan. Salah kalau ada orang bilang tidak sampai apa yang disampaikan orang yang hidup kepada orang yang mati. Gaduk dungane wong urip nang wong mati gaduk, mari wis urusan. Niki wong hang sing ngaji yo gediku ngomongnya Pak. Sitik-sitik bid'ah kan repot. Ana wong kirim donga hing gaduk. Jare sapa? Kadung hing gaduk, hing mungkin Kanjeng Nabi ngimami salat jenazah terus ndongakan wong kang mati. Gitu nggih? Allahumma ghfir lahu. Gitu nggih? Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu yang pertama. Nomor 2, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah Gusti la tahrimna. Jangan kau halangi dari kiriman-kiriman kami Allah pahala kepadanya.
Sinten kang ngajari? Donga niku Kanjeng. Jadi saya kadang heran ada orang yang masih sampai sekarang mengatakan ndak sampai doanya orang yang hidup pada orang mati. Makanya kita perlu ngaji, gitu bagi. Perlu ngaji biar tidak gampang ikut-ikutan orang yang asal ngomong. Ya. Niku para rawuh. Ada lagi yang bilang Fatihah ngono, engkira nyambung nang mati. Fatihah ila hadrati, al-Fatihah ila ruhi ngono. Kalau ndak nyambung Bu, ada apa Nabi sholat jenazah pakai surat Al-Fatihah? Gitu bagi. Kan takbir yang pertama Nabi baca apa? Surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Itu kan yang takbir pertama Nabi Muhammad. Berarti ada kaitannya dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini para rawuh. Jadi sampai Fatihah yang sampean baca, ya, sampean yang jenengan Fatihah yang jenengan baca dikirimkan kepada ahli kubur sampai Imam Syafi'i mengatakan wa in khutimal Quran. Ya. Lebih bagus kalau dihatamkan Al-Qur'an. Umpamane wonten acara teng griya nindika kabeh, ada acara setaune emak kholi bapak umpamane, sebelum khol nanti malam siang datangkan hafid Quran. Ya minimal 1 orang 4 orang gitu. Jadi ngeluarkan uang 200.000. Sedekah jam 2 selesai, kasih sudah amplop. Ojo amplop tok, ambil PCC tapi nggih. Kasih 50-an. Tapi kari sithik, Pak, cangkem sampai moro mbek duhur. 50.000. Megawe sampai perai biasanya oleh 100 oleh 50.000. Padahal pahalane ndika nggih oleh mak bapak terkirim dengan pahala Quran yang dibacakan itu. Imam Syafi'i yang mengatakan, sinten Imam Syafi'i? Alim, allamah, hafal Quran, ribuan hadis. Imam kita, panutan kita, madhabnya diikuti oleh mayoritas umat Indonesia. Beliau yang mengatakan, boten sembarangan Imam Syafi'i niku. Tidak sembarangan mengatakan. Fatihah sampai, jangankan Fatihah Bu, jangankan dzikir, pelepah kurma. Nabi suatu ketika melewati kuburan, ada 2 kuburan yang sedang disiksa sama Allah. Nabi tahu, Nabi mendengarkan teriakan, jeritan, sakitnya kedua penghuni kuburan. Nabi dawuh teng sahabat, juwutaken godhong pelepah kurma. Tugelen siji terus dadekno loro. Diambil sama sahabat dipuger. Dijadikan 2, yang satu ditancapkan di atas kuburan yang satu di kuburan yang satunya lagi. Ditanya sama sahabat, Kanjeng Nabi, apa maksudnya ini? Oh, iki loro iki disiksa ambi Gusti Allah. Yang satu disiksa karena kalau kencing tidak pernah dicewoki. Hati-hati sing nguyuh nang terminal, nang giang dilap-lapno nang gedong. Hati-hati niku. Kalau tidak tobat besok matinya disiksa. Kalau sudah dikuburnya disiksa, di akhirat bakal lebih sengsara. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, annal qabro manzilun min manazilil akhirah, bahwasanya kuburan tempat pertama daripada tempat-tempat atau terminal akhirat. Faman salima minhu, siapa yang selamat di dalam kuburnya, fama ba'dahu aisar, siapa yang selamat di dalam kuburnya tidak disiksa oleh Allah, mendapatkan nikmat kubur, maka setelahnya akan gampang, akan mudah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Waman lam yanju, tapi siapa yang tidak selamat melebu kuburan langsung dipentungi ambil malaikat, ajur dedel duel gosong, disiksa, remuk tulang-tulangnya. Makanya kadang-kala ada kuburan digeduk, rompol itu tulang, Pak, hancur itu tulang. Padahal yang maksud disiksa itu ya kadang terjadi di dalam kuburnya itu orang disiksa, kubur raga itu, Pak. Maksudnya di alam barzah itu nanti ada siksaan juga, ada nikmat barzah, ada siksa di alam barzah. Siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyad, maka sesudahnya akan mengalami kepayahan, kesulitan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kaitannya antara hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Sampai kadang kalau kita masuk ke rumah kita, yang rumah kita itu kosong, tidak ada orangnya, andai kata tidak ada penghuninya, kita baru datang dari luar kota, ada salamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita juga salam kepada makhluk yang tak kelihatan. Nawi ono jin mampir melepunya ngomah di salami, ala metu wis lek metu hengono panggonan wis salam tuan rumah. Makanya kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam. Kalau ada orangnya sama salam seperti biasanya. Kalau enggak ada
pakai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, terus baca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, insya Allah aman rumahnya, tidak gampang takut. Tapi kalau tidak salam, biasanya setannya ganggu nanti. Mau bangun tahajud, hati-hati, ono jeriangkong, worong nenganu wis, worong kejeding tuh. Ya tadi setannya itu, dasimnya itu, setan dasim itu, atau walhad, ya setan walhad, ya walhan itu setan yang suka ya menghalangi kita, mau kejeding, mau wudhu dihalangi Bu. Ya karena apa? Masuk rumah tidak ucapkan salam. Niku para Rabu. Jadi singkat cerita, Nabi kalau ketemu, kembali ke pembahasan, Nabi kalau ketemu dengan sahabatnya ucapkan salam, langsung berjabat tangan. Insya Allah masalah pembahasan berjabat tangan ini akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang, hikmah-hikmahnya berjabatan tangan. Apa dijelaskan sekarang? Mbak, siang ini kumpul waktunya sudah alarm bunyi, berarti saya harus turun mendarat dulu. Insya Allah sehat walafiat, dawa umur, tepanggi malih ngaji bareng nggih. Kita isi waktu-waktu kesempatan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena apa yang telah berlalu sudah tidak mungkin menjadi waktu kita, apa yang akan datang belum tentu kita sampai kepada waktu itu. Alhamdulillah di waktu ini kita diberi kesempatan dan kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Mudah-mudahan waktu berikutnya selalu bisa kita gunakan dalam kesempatan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling pembahasan berikutnya melanjutkan sedikit kajian tentang akhlak bermusafaha yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.